Tatapan tajam Degun seolah menembus Shin Kang-ho. Aroma darah ini, apa berasal dariku? Bukan, ini dari Shin Kang-ho. Sebuah kesadaran dingin menjalari dirinya. Pikirannya berpacu dalam kebingungan. Tapi jika darah itu berasal dariku, seketika itu juga, Degun mengaktifkan mode full immersion. Fokusnya menajam. Kesadarannya tenggelam sepenuhnya ke dalam pertarungan yang akan datang. Ia melanjutkan gumamannya. Aku harus memastikan. Aroma darah, siapa yang menempel di tubuhku ini? Sesaat kemudian, Degun menjatuhkan tasnya ke lantai. Sebuah sinyal perang yang tak terucap. Melihat itu, Shin Kang-ho menyeringai sinis. Apa-apaan kau ini? Seharusnya kau bersujud memohon ampun. Ekspresimu itu seolah menantangku. Cepat berlutut, dan memohonlah. Namun Degun sama sekali tak bergeming. Sorot matanya justru semakin membara, menatap lurus ke arah Shin Kang-ho. Jantung, ini. Berdebar kencang bukan karena rasa takut. Perlahan, Degun mengepalkan tangannya. Senyum tipis yang penuh percaya diri terukir di bibirnya. Tidak, aku justru ingin bertarung. Mendengar itu, amarah Shin Kang-ho meledak. Wajahnya memerah padam. Sialan, dasar bajingan busuk. Detik itu juga, Shin Kang-ho melesat maju. Tinju kanannya terkepal, siap menghancurkan lawannya. Akan tetapi, target serangannya justru tampak sangat tenang. Dalam benaknya ia bergumam, aromanya datang dari sini. Dengan tatapan sedingin es, Degun balas menerjang maju. Kini, benturan keduanya tak terelakkan lagi. Masing-masing mengayunkan tinju mereka. Namun, Shin Kang-ho terperangah. Dalam sekejap mata, Degun sudah berada tepat di hadapannya. Degun lebih dulu melayangkan tinjunya, menyasar lurus ke wajah Shin Kang-ho. Sayangnya, pukulan itu sedikit meleset, hanya menyerempet pipi lawannya tanpa memberikan dampak berarti. Shin Kang-ho tertegun sejenak, kaget oleh serangan mendadak yang hampir mengenainya. Dengan ekspresi kesal ia berteriak, apa-apaan itu? Cuma bikin kaget, tidak sakit sama sekali. Dari kursi penonton, Go Song-il mendecih. Cih, pukulannya bahkan nyaris tak sampai. Kerusakannya nol. Dia bahkan tidak mengerti jangkauannya sendiri. Padahal timingnya bagus sekali. Apa itu tadi cuma keberuntungan? Bocah itu jelas belum pernah bertarung. Sementara di arena, keringat dingin mulai membasahi pelipis Degun. Dengan nada tak percaya ia bergumam. Tidak kena. Shin Kang-ho menatapnya dengan tatapan menghina. Hah, kau gemetaran. Lihat dirimu itu, menyedihkan sekali. Sok menggumamkan omong kosong. Dasar bocah sialan. Kau cuma beruntung bisa menghindar dari seranganku. Dan sekarang kau besar kepala. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Shin Kang-ho sudah melesat maju, melancarkan tendangan keras. Akan tetapi, Degun telah membaca gerakan itu. Sedetik kemudian, tendangan maut Shin Kang-ho hanya mengoyak udara kosong. Serangan itu berhasil dihindari Degun dengan menundukkan kepalanya sepersekian detik lebih cepat. Dalam sekejap, Degun sudah berada di titik buta Shin Kang-ho. Tapi lawannya berputar cepat, melancarkan tendangan kedua. Tendangan kedua itu diluncurkan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Meski begitu, serangan dahsyat itu kembali meleset. Degun menarik tubuhnya ke belakang, menciptakan jarak aman. Melihat lawannya terus menghindar, Shin Kang-ho semakin geram dan langsung menerjangnya dengan membabi buta. Begitu jarak mereka kembali dekat, Shin Kang-ho mengayunkan tinjunya sekuat tenaga ke arah Degun. Degun yang melihat serangan itu datang bereaksi dengan insting. Ia meliukkan tubuhnya ke belakang, membuat pukulan keras itu hanya lewat beberapa senti dari wajahnya. Di bangku penonton, seorang senior kelas 3 tertawa terbahak-bahak. Hebat juga dia dalam menghindar. Namun di belakangnya, sang ketua Go Song-il berkata dengan nada serius. Bukan cuma itu, dia membaca setiap gerak kaki lawannya. Di arena, tatapan Degun tampak kosong, pikirannya berpacu cepat. Ia bergumam dalam hati. Apa yang harus kulakukan? Hanya menghindar tidak akan memberiku kemenangan. Untuk menang, aku harus melukainya. Tapi aku. Tiba-tiba, suara Go Song-il menggelegar dari tribun penonton. Ketahui dulu jangkauan pukulanmu. Setelah itu, baru kau bisa memukulnya dengan benar. Mendengar teriakan itu, Shin Kang-ho sontak berhenti dan menjawab gugup. Ah, baik, senior. Sementara itu, Degun yang juga mendengar nasihat itu, merasakan sebuah pencerahan, jangkauan. Aku sudah tahu jangkauan serangan Shin Kang-ho. Sekarang, aku hanya perlu menemukan jangkauan seranganku sendiri. Sesaat kemudian, Degun kembali mengepalkan tinjunya, kali ini dengan keyakinan penuh. Tanpa basa-basi, ia melesat maju, melepaskan serangan pembuka ke arah Shin Kang-ho. Akan tetapi, yang menyambut wajah Shin Kang-ho bukanlah bogem mentah, melainkan sebuah tamparan telak. Dari tribun penonton, Go Ong-il yang menyaksikan gerakan itu terbelalak kaget.
Di arena, Shin Kang-ho melepaskan cengkeramannya dari Daegun sambil menggeram murka. Sialan. Namun, sedetik kemudian, sebuah pukulan kilat dari Daegun tiba-tiba mendarat telak di wajah Shin Kang-ho. Hantamannya begitu dahsyat, darah segar langsung muncrat dari hidung Shin Kang-ho. Menyaksikan bos mereka dihantam, kedua teman Shin Kang-ho sontak melongo tak percaya. Sebaliknya, di tribun penonton, Go Seong-il sang ketua justru menyeringai licik. Sementara di arena, Daegun menarik sudut bibirnya dengan senyum dingin. Akibat hantaman itu, tubuh Shin Kang-ho terdorong mundur beberapa langkah. Sambil menahan hidungnya yang berdarah, tatapan membunuh ia layangkan pada Daegun. Matanya berkilat penuh amarah. Bajingan. Dari kejauhan, Go Seong-il yang menonton semua itu berkata dengan senyum licik. Heh, bocah bodoh itu, aku memang menyuruhnya menemukan jarak serangnya, tapi bukan dengan cara seperti ini. Tapi bagaimanapun, serangan tadi bukanlah kebetulan. Dia punya bakat. Di dalam arena, Daegun merasakan sensasi yang berbeda. Seolah ada kekuatan baru yang mengalir deras di lengannya. Ia pun bergumam dalam hati, jarak serangku sendiri. Di seberang sana, Shin Kang-ho masih menutupi hidungnya. Dengan wajah merah padam, ia melotot geram pada Daegun. Kau hanya beruntung, dasar cebol. Setelah itu, ekspresi kemarahan di wajah Shin Kang-ho semakin menjadi-jadi. Rahangnya mengeras, sementara pikirannya berkecamuk dalam kebingungan. Kenapa? Kenapa justru dia yang mengendalikan pertarungan ini? Dia kan cuma bocah cupu. Kenapa? Di hadapannya, Daegun menatap tenang lalu bertanya, kau baik-baik saja? Masih mau lanjut? Ucapan itu sukses membakar emosi Shin Kang-ho sampai ke puncaknya. Tanpa pikir panjang, ia menerjang maju sambil berteriak murka, tutup mulutmu, bocah sialan. Pertarungan pun kembali memanas. Daegun dengan dingin membaca setiap pergerakan lawannya. Dari kuda-kudanya, ia tahu Shin Kang-ho bersiap melancarkan tendangan lagi. Tapi kali ini berbeda. Yang datang bukanlah tendangan, melainkan pukulan lurus yang melesat cepat ke arah Daegun. Melihat serangan tipuan itu, Daegun secara refleks mengelak ke belakang, membuat pukulan itu lagi-lagi hanya menebas angin kosong. Sambil menjaga jarak, tatapan mata Daegun mengunci setiap pergerakan Shin Kang-ho. Sesaat kemudian, ia menjejakkan kakinya dengan kuat. Seluruh tubuhnya menegang, mempersiapkan sebuah pukulan balasan yang telak. Tanpa keraguan, bogem mentah itu melesat lurus. Shin Kang-ho yang lengah hanya bisa terdiam membeku selama sepersekian detik. Dan di momen itulah, tinju Daegun menghantam wajahnya dengan keras. Dampaknya begitu kuat hingga wajah Shin Kang-ho terlihat terdistorsi. Hantaman brutal itu sekali lagi membuat darah menyembur deras dari hidungnya. Di hadapannya, Daegun menyeringai tipis sambil bergumam. Ah, jadi begini rasanya. Aku mulai mengerti. Tubuh Shin Kang-ho terlempar ke belakang, tapi Daegun sama sekali belum selesai. Ia langsung merangsek maju, kembali mengayunkan tinju berikutnya tanpa ampun. Melihat tinju itu siap menghantam, Shin Kang-ho secara refleks mengangkat kedua tangan untuk melindungi wajahnya dengan rapat. Akan tetapi, Daegun tiba-tiba merendahkan postur tubuhnya. Dengan gerakan kilat, pukulan lain dari tangan yang berbeda melesat dari bawah, menghantam dagu Shin Kang-ho dengan telak. Benturan brutal itu membuat darah kembali muncrat dari hidungnya untuk yang kesekian kalinya. Di kursi penonton, senior berjaket merah yang duduk di samping sang ketua, Go Seong-il, terbelalak kaget melihat pemandangan mengerikan itu. Dengan cemas, ia berkata, sial, ini bisa di luar kendali kita. Haruskah kita hentikan sekarang? Kalau dibiarkan, anak itu, bisa-bisa dia menjadi monster baru di antara para junior.